Jadi ia merasa tidak punya pilihan lain dan kembali mengarahkan serangan sihir ke monster-monster itu. Ia mengulangi dalam hati bahwa ia tidak punya pilihan. Tapi kemudian ia teringat si kecil manusia serigala itu dan langsung membeku. Ia lalu mengeluarkan sebuah bola kecil dari sakunya dan menyatakan bahwa itu adalah dirinya. Bola itu mulai memancarkan cahaya, dan Roger, sambil menoleh ke arah Hans, mengaku bahwa ia punya satu permintaan untuknya. Beberapa waktu kemudian, seseorang bertanya, siapa yang menyangka bahwa mereka tidak hanya tidak mendapat hukuman, tapi malah diberi poin tambahan. Ia mengira mungkin ini semua hanya mimpi. Traci tiba-tiba menoleh pada Leo dan bertanya bagaimana kondisi tangannya. Leo menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, menjelaskan bahwa ia hanya perlu memakai perban selama beberapa hari. Aiden duduk di antara mereka, menundukkan kepala, tetapi tidak ikut berbicara. Traci memandangnya dengan sedih, lalu bertanya apakah ada yang mengganggunya. Leo juga menatap Aiden, dan Aiden menjawab bahwa tidak ada yang mengganggunya, menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia lalu bertanya apakah Leo dan Traci ingat pada anak manusia serigala itu. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu memiliki semacam kalung di lehernya, dan Traci terkejut, bertanya apakah itu benar. Leo memperingatkan. Traci diperingatkan oleh Leo untuk merendahkan suaranya, dan Aiden sambil meletakkan tangan di dagunya berkata bahwa itu adalah salah satu alasan ia mencoba menghentikan Roger. Ia bertanya, bagaimana jika manusia serigala itu memang diciptakan secara buatan? Leo mengulang kata-katanya dengan penuh pertimbangan, lalu teringat bahwa ada rumor yang beredar tentang orang-orang mencurigakan yang bersembunyi di TN. Traci lalu bertanya, apakah semua itu hanya fantasi belaka? Leo tidak bisa memastikan, tapi manusia serigala yang memakai kalung adalah hal yang sangat tidak biasa, dan ia bertanya apakah mereka juga berpikir begitu. Aiden setuju, dan hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi Traci memotongnya. Traci bertanya apakah Aiden benar-benar ingin mengatakan sesuatu tentang Roger. Aiden mengakui bahwa memang begitu, dan meskipun ia menekankan bahwa ia tidak mencurigainya atas apapun, ia mencatat bahwa ekspresi wajah Roger saat itu tampak aneh baginya. Ia yakin bahwa Roger pasti telah melihat sesuatu. Traci bertanya apakah ia benar-benar berpikir Roger menyembunyikan sesuatu dari mereka. Aiden tidak yakin, tapi ia mengasumsikan bahwa sang tokoh utama tahu jauh lebih banyak daripada mereka. Ia merasa mungkin semua ini hanyalah imajinasinya semata, karena Profesor TN tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, tiba-tiba ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika itu benar? Ia menduga bahwa mungkin Roger memiliki keterkaitan dengan rumor-rumor itu. Namun tiba-tiba Traci mengalihkan pikirannya dan berteriak bahwa itu semua omong kosong. Ia bangkit dari duduknya dan memperingatkan Leo dan Aiden bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Ia bertanya apakah mereka sudah lupa apa yang Eliza katakan pada mereka. Ia mengingatkan bahwa Roger telah menceritakan semuanya secara rinci kepada Eliza, dan bertanya apakah dia akan bertindak seperti itu jika memang terlibat dalam sesuatu. Dengan tegas ia menyatakan bahwa sang tokoh utama memang terlihat cuek, tapi sebenarnya sangat peduli pada murid-muridnya. Ia bertanya dengan nada kesal apakah Leo dan Aiden benar-benar mencurigainya. Kedua anak laki-laki itu saling memandang. Lalu Aiden mengakui bahwa ia pikir Traci mungkin benar. Leo bertanya apa gunanya terus menyelidiki hal itu. Aiden berdiri dan berkata bahwa ia lapar, lalu menyarankan untuk mencari makanan ringan. Leo setuju bahwa sudah waktunya makan siang, dan mereka memanggil Traci. Traci tampak bingung dan terkejut bahwa mereka mengajaknya ikut. Dengan canggung ia berkata bahwa teman-teman memang sering melakukan hal seperti itu, makan bersama dan sebagainya. Aiden menatapnya dengan bingung, lalu bertanya apakah mereka bukan teman. Traci terlihat makin bingung mendengar pertanyaan itu, tapi akhirnya ia menyatakan bahwa kalau begitu ia akan ikut. Aiden bilang itu luar biasa, dan Leo hanya menghela napas sambil memejamkan mata. Beberapa waktu kemudian, seseorang bertanya kepada lawan bicaranya, apakah ia sudah melihat dokumen yang dikirimkan. Orang itu mengiyakan, ternyata itu adalah Roger, yang mengira ia telah membaca jumlah total orang hilang di Leatherville dan daftar tempat-tempat umum tempat orang berkumpul. Hans, orang yang dihubungi oleh sang tokoh utama,
mengatakan bahwa ia mengetahui sekelompok orang penting yang sering berkumpul di dekat pabrik terbengkalai, dan ia yakin bahwa itulah tempat yang mereka cari. Roger langsung memahami semuanya dan memuji Hans atas pekerjaannya yang bagus. Ia juga menambahkan bahwa ia punya informasi tambahan terkait penyelidikan yang diminta Roger. Hans mengatakan bahwa baru-baru ini beberapa pekerja menghilang di luar kota, dan sang tokoh utama bertanya apakah di antara mereka ada keluarga yang terdiri dari 3 orang. Hans mengonfirmasi bahwa memang ada, dan itu adalah satu-satunya kasus di mana satu keluarga menghilang sepenuhnya. Roger mengerti seluruh situasinya dan memutuskan bahwa ia akan memeriksa pabrik itu nanti. Pada malam hari, 2 pria sedang berjaga di tempat terbengkalai, menjaga pintu masuk. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa ia bosan setengah mati dan bertanya sampai kapan mereka harus tetap di sana. Temannya menjawab bahwa mereka harus berjaga selama 2 hari lagi, lalu bertanya dengan kesal kenapa hanya orang-orang bodoh yang berhasil melarikan diri. Pria lainnya sudah tidak tertarik untuk tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, dan temannya menjelaskan bahwa anak itu belum menerima cukup dosis obat. Mereka sebenarnya berniat meningkatkan dosis, tapi si anak mulai menjerit dan menangis sehingga mengganggu semua orang. Yang paling menarik adalah tak ada seorang pun yang siap menghadapi orang tua si anak yang marah dan melihat kejadian itu. Pria pertama bertanya lagi, mengingat bahwa kedua orang tua si anak sudah dikonversi pada saat itu, dan bertanya apakah mereka masih mengkhawatirkan anaknya. Temannya mengonfirmasi hal itu dan mengatakan bahwa itulah alasan mereka membuat keributan dan akhirnya menghilang. Sejauh yang ia tahu, orang-orang lain memiliki seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan situasi itu. Temannya bertanya apakah mereka benar-benar menderita hanya karena seorang anak kecil yang bodoh. Pria lainnya setuju dan hendak mengatakan apa yang akan ia lakukan seandainya ia ada di sana saat itu. Tapi tiba-tiba ia terdiam, kaget bersama temannya karena mereka mendengar suara dari lorong gelap. Mereka saling berpandangan dengan curiga, lalu meraih senjata yang tergantung di sabuk mereka. Namun sebelum sempat berbuat apa-apa, sesuatu meluncur melewati kepala mereka dan mereka jatuh tewas seketika. Pria yang menembak mereka berjalan menyusuri lorong, keluar dari kegelapan dengan ekspresi wajah tidak puas. Itu adalah Roger. Ia kembali teringat dalam pikirannya saat sebelumnya ia bertanya apakah orang yang diajaknya bicara benar-benar akan datang. Hans kala itu kagum melihat Roger sudah bersiap dan ternyata berguna. Ia bertanya apakah sang tokoh utama akan pergi sendirian, dan bertanya apakah Roger benar-benar ingin bantuannya. Hans merasa bahwa ia bisa melumpuhkan 1 atau 2 musuh, tapi Roger, meskipun memahaminya, tetap mengatakan bahwa ia bisa. Roger berkata bahwa dia bisa mengurus semuanya sendiri dan bertanya berapa banyak orang yang ada di sana. Hans memberitahunya bahwa ada sekitar 40 orang dan mengatakan bahwa mereka akan segera pergi. Jadi ia memperingatkan Roger agar tidak membuang waktu, karena dalam 3 hari semuanya akan sia-sia. Roger menutup matanya, meletakkan tangan di kepalanya, lalu bertanya tentang kekuatan tempur mereka. Hans memperingatkannya bahwa orang-orang itu bersenjata, dan juga ada 2 penyihir serta 3 orang dengan perlengkapan tempur lengkap. Jalan masuk ke sana adalah melalui saluran pembuangan. Hans menyuruh Roger agar berhati-hati. Roger mengangguk, lalu ia ingin mengatakan sesuatu tentang keluarga itu, tetapi terdiam. Hans memberi isyarat bahwa ia mendengarkan, lalu Roger bertanya, berapa usia anak itu? Hans membeku, matanya membelalak mendengar pertanyaan itu. Saat Roger melangkah lebih jauh ke dalam koridor, ia mengingat bagaimana Hans, setelah bertanya ulang, akhirnya menjawab bahwa anak itu berusia 7 tahun dan sangat kecil. Roger menundukkan kepala, mengingat saat ia menanyakan hal itu lagi, lalu ia berkata bahwa ia sudah memahami segalanya. Saat melewati penjaga-penjaga yang telah mati, Roger bahkan tidak menoleh ke arah mereka dan terus berjalan menyusuri koridor. Tak lama kemudian terdengar teriakan keras dan seseorang bertanya siapa dia. Banyak orang memohon pertolongan. Namun beberapa waktu kemudian, sejumlah besar orang tergeletak berlumuran darah di koridor, tapi Roger tetap berjalan tanpa menghiraukan mereka. Seekor serangga kecil terbang mengikutinya, memperhatikannya dengan cermat. Di ruangan lain yang penuh dengan kotak, beberapa orang sedang menata barang dan mengobrol. Tiba-tiba seseorang berteriak kesal karena melihat seekor tikus.
Baron mengira bahwa orang itu berasal dari Departemen Keamanan dan berkata bahwa mereka harus berkumpul dan memecat beberapa orang. Namun Reno beranggapan bahwa pria itu bukan dari Departemen Keamanan, dan saat seekor tawon hinggap di jarinya, ia berkata bahwa itu justru bagus. Itu akan lebih menguntungkan mereka karena tak ada yang akan kehilangan pria itu jika dia mati. Ia bertanya, "Bukankah begitu?" Beberapa pria mulai mengarahkan senjata mereka dan saling memerintah untuk mulai menembak. Namun tiba-tiba mereka kebingungan dan bertanya, "Apa-apaan ini?" Dengan sihirnya, Roger melucuti senjata-senjata mereka. Setelah melucuti senjata, salah satu pria memerintahkan yang lain untuk menghentikan serangan, lalu mengumpat setelah menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang penyihir. Pria kedua sadar bahwa peluru tidak akan berguna, lalu memerintahkan teman-temannya untuk bersiap dengan pisau. Roger mengeluarkan senjata miliknya yang tergantung di ikat pinggang, dan saat ia menyeringai, salah satu pria mengejek dan menyebutnya bodoh karena mengira senjatanya akan bekerja. Namun sesaat kemudian, peluru menembus kepala pria itu dan ia langsung roboh. Temannya membeku di tempat, dan Roger menatapnya tajam. Pria itu berkata bahwa ini tidak mungkin dan berteriak bahwa Roger menggunakan peluru sihir. Tiba-tiba pria lain memerintahkan yang lain untuk menyingkir, menganggap bahwa sekarang gilirannya. Ia mengarahkan senjatanya ke Roger dan berteriak bahwa kekuatan sihir tidak akan bisa melindunginya dari senjata ini. Lalu ia menembakkan semburan listrik yang kuat ke arah Roger. Ia tertawa dan bertanya apakah Roger menyukainya. Namun seketika ia menjerit ketakutan saat melihat Roger telah menciptakan sebuah mantra sihir yang menyerap kekuatan arus listrik tersebut. Itu adalah sihir elemental yang dikombinasikan dengan alkimia. Saat logam mulai meleleh, pria itu mengumpat dan menyadari bahwa kekuatan listrik tidak akan membantu di sini. Lain memecahkan tabung kaca yang tergantung di punggungnya, tempat listrik itu dihasilkan. Aliran listrik menyembur keluar dari lubang-lubang dan menyelimuti tubuh pria itu, membuatnya menjerit ketakutan, lalu berteriak lebih keras lagi karena kesakitan. Saat asap yang mengepul mulai menghilang, Roger menghitung bahwa total sudah ada 20 orang yang tewas. Ia berhenti sejenak, merenung, lalu tiba-tiba menembak ke belakang tanpa melihat, dan sesaat kemudian tawon yang dia tembak jatuh ke tanah. Sang protagonis berpikir bahwa ia tahu ada yang mengawasinya. Ia sadar bahwa orang-orang itu memantau melalui serangga, dan ia berpikir mereka menggunakannya sebagai alat pengintaian. Ia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar saudara serangga dari dunia lain? Ia merasa bahwa mereka sudah menunggunya. Tapi pertama-tama, ia memutuskan untuk mengurus serangga-serangga ini. Ia menginjak lantai dan menciptakan aliran sihir, yang menyebabkan beberapa tawon yang terbang di udara bergetar hebat, lalu mati dan jatuh ke lantai. Bro terdiam memikirkan hal itu dan menyadari bahwa sinyal yang datang melalui serangga telah lenyap. Ia berpikir bahwa sebelum itu terjadi, ia merasakan getaran dan gelombang suara yang mirip dengan yang dihasilkan oleh sihir angin elemental. Jika Roger memang memiliki sihir itu juga, maka Bro tahu mereka dalam masalah. Ia menyadari bahwa serangga kecil tidak akan mampu menahan energi sebesar itu, dan ia berasumsi bahwa sudah waktunya untuk mengirim serangga yang lebih besar. Ia memperingatkan Baron agar bersiap, dan Baron menjawab bahwa ia mengerti semuanya. Breno lalu berkata bahwa menurut jalur yang diduga akan dilalui sang protagonis, ia seharusnya akan masuk melalui pintu ini. Orang-orang lain di tempat itu menjadi waspada dan mulai mempersiapkan senjata mereka. Brino menawarkan untuk memberi Roger sambutan hangat. Tiba-tiba para pria itu terkejut ketika menyadari bahwa Roger telah mematikan sistem utama, dan mereka meminta seseorang untuk menyalakan generator cadangan. Kepada Baron, Bro mengira ini hanyalah salah satu trik Roger lagi, tapi Baron tidak menjawab. Bro memanggilnya, lalu berbalik, dan mendapati tubuh Baron telah terpenggal, dengan kepalanya terguling mendekati kakinya. Bro melompat kaget, mengumpat, dan bertanya pada dirinya sendiri kapan Roger bisa sampai di situ. Ia sadar bahwa tidak banyak waktu berlalu sejak listrik padam, dan memutuskan bahwa ia harus menyerang sebelum Roger melakukan sesuatu. Seekor serangga mulai merayap keluar dari lengannya, tapi tiba-tiba terpotong menjadi dua. Saat ia berbalik, ia melihat sang protagonis yang langsung menyerangnya. Brino berteriak sambil menghindar dan bertanya-tanya dalam hati,
Penyihir macam apa Roger ini kalau bisa bertarung jarak dekat? Ia menggertakkan giginya, menyadari bahwa Roger sangat berbahaya dan ia harus menjaga jarak. Roger menciptakan sebuah mantra sihir, dan saat menyadari hal itu, Brino sadar bahwa itu adalah semacam penyembur api. Ia menatap mantra itu dengan ngeri, lalu memandangi ekspresi Roger yang sangat fokus, dan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menciptakan ini secepat itu? Aliran api yang sangat kuat mengarah padanya, dan ia menjerit ketakutan sambil terpental karena kekuatan serangan itu. Api masih terus membakar tubuhnya dan menyebabkan luka parah. Orang-orang lainnya menyadari bahwa musuh sudah ada di dalam ruangan, namun mereka tak bisa orang-orang tidak bisa memahami kapan Roger sempat melakukan semua itu saat Bro akhirnya mati. Bro mengumpat dan bertanya siapa sebenarnya sang protagonis. Tanpa menjawab, Roger mengarahkan pistolnya dan menembak. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa ini mustahil. Roger telah dengan mudah mengalahkan para saudara. Sang protagonis berbalik menatap mereka, dan mereka langsung membeku karena ketakutan. Tiba-tiba, Roger mundur cepat, menghindari serangan yang diarahkan padanya. Ia bertanya-tanya, apakah itu benar-benar anggota tubuh serangga? Cakar raksasa yang tumbuh menggantikan tangan di tubuh Baron kembali ke tempatnya. Tubuh itu bangkit dan menjerit, mengutuk. Mulut yang muncul di telapak tangannya mengakui bahwa itu sangat menyakitkan, dan menambahkan bahwa ia tidak menyangka serangan Roger akan secepat itu. Ia bahkan belum sempat muncul sepenuhnya dan Roger sudah menghabisi Bro. Roger bertanya-tanya apakah Baron benar-benar bisa berubah menjadi serangga. Ia memperhatikan bahwa kepala yang terpenggal itu tidak mengganggu tubuhnya sedikitpun. Makhluk itu pun mengumumkan bahwa tubuhnya telah mencapai tingkat transendental. Tiba-tiba, tubuh Baron mulai berubah bentuk dan kemudian meledak. Saat ledakan itu terjadi, Roger langsung mengambil posisi bertarung dan melihat sesosok monster raksasa di depannya. Monster itu mengaku bahwa ia tidak berduka atas kematian saudaranya, tetapi bersumpah bahwa Roger tetap akan membayar saat ia mencabiknya menjadi potongan-potongan kecil. Orang-orang lain di ruangan itu ketakutan, dan salah satu dari mereka berteriak kepada yang lain untuk menyelamatkan diri. Mereka mulai berlarian, sementara monster itu mendekat ke arah Roger sambil melempar tubuh-tubuh mereka ke segala arah tanpa peduli apakah mereka akan terluka. Para pria itu menjerit, dan sang protagonis yang menghindari serangan monster itu bertanya apakah monster itu benar-benar tidak peduli pada keselamatan bawahannya. Monster itu memerintah Roger untuk diam jika ia ingin menyelamatkan orang-orang itu. Roger pun mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya, dan menembak. Namun pelurunya nyaris tidak memberikan kerusakan pada serangga itu. Sebagai balasan, monster itu meluncurkan serangannya sendiri, tetapi Roger, sambil berteriak, berhasil melompat ke samping. Ia segera melafalkan mantra sihir, mengarahkan semburan api ke arah monster. Namun monster itu menghindar. Roger mengernyit dan bertanya-tanya bagaimana makhluk dengan massa tubuh sebesar itu bisa menghindari serangannya. Ketika Roger sempat kehilangan fokus karena berpikir, serangga itu memanfaatkan kesempatan untuk menangkapnya dengan cakarnya. Roger berteriak dan bersiap melafalkan mantra sihir lain untuk melepaskan diri dari cengkeraman monster tersebut. Sebuah ledakan api menyilaukan semua orang sejenak, dan saat nyala api itu memudar, Roger menyadari bahwa api itu sama sekali tidak melukai sang serangga. Ia pun mengernyit bingung dan bertanya bagaimana makhluk itu bisa tahan terhadap pukulan sihir sekuat itu. Monster itu lalu menyerang kembali, memberi peringatan bahwa monster itu berkata bahwa dibutuhkan setidaknya mantra level 4 untuk membakarnya. Ia tertawa sambil terus menyerang dengan kuat, menimbulkan awan debu. Namun tiba-tiba serangga itu terdiam kebingungan, berteriak dan menatap dinding yang retak akibat pukulannya. Monster itu bertanya-tanya kemana perginya Roger. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, mendengar sebuah suara, dan menatap ke balok di bawah langit-langit. Dengan cepat mengangkat tubuh bagian atasnya, serangga itu memukul balok tersebut dengan cakarnya hingga terbelah dua. Namun serangan itu tidak memberikan kerusakan apapun pada Roger, karena ia melompat dari langit-langit dan mendarat di lantai di belakang monster itu. Saat menoleh ke arahnya, serangga itu terkejut dan mengakui bahwa gerakan cepat Roger mengingatkannya pada serangga bersayap. Roger tidak menjawab,
Tapi dalam hati ia berpikir bahwa pistol maupun sihir level 3 tidak berguna melawan monster ini, dan ia pun tidak berharap bisa menggunakan sihir level 4. Ia berkata dengan lantang bahwa ia tidak menyangka harus menggunakannya. Monster itu terdiam, tidak memahami maksud dari pernyataan tersebut, dan Roger memperingatkan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia mengulurkan telapak tangannya ke depan, memusatkan konsentrasi, menciptakan awan energi sihir di sekelilingnya. Di waktu yang hampir bersamaan, Hans yang menggigil karena kedinginan berkata bahwa di sini sangat dingin, dan ia sadar bahwa ia seharusnya mengenakan pakaian yang lebih hangat. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan diri, dan sambil menatap arloji yang ia genggam di telapak tangannya, ia berpikir bahwa Roger seharusnya sudah selesai saat ini. Meski bertarung melawan dua penyihir gelap bukanlah hal mudah, Hans yakin bahwa sang protagonis bukanlah orang yang mudah kalah. Tiba-tiba ia melihat cahaya yang berkilauan, dan sambil mengangkat kepalanya, ia menatap ke arah datangnya cahaya itu. Ia melihat sinar terang yang memancar keluar dari jendela-jendela bangunan tua. Tak lama kemudian, sinar itu disertai oleh semburan api, dan saat ia menyadari bahwa seluruh bangunan telah dilalap api, Hans pun sadar bahwa Roger telah menggunakan kekuatannya. Ia ingat bahwa ini adalah kekuatan sihir sejati milik Roger, meskipun ia tidak tahu pasti apa nama kekuatan itu. Meraih rambutnya dengan tangan, Hans bertanya-tanya dalam kebingungan apa arti semua ini. Kekagumannya berasal dari keyakinannya bahwa sihir tetaplah sihir. Tak lama kemudian, dalam posisi jongkok, Hans melihat Roger muncul di hadapannya. Ia bertanya apakah Roger sudah selesai, dan juga penasaran dengan situasi di sana. Sang protagonis menjawab bahwa ia telah mengurus subjek-subjek eksperimen itu. Hans bertanya apakah itu berarti dugaan mereka terbukti benar. Ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah bahwa setelah transformasi, manusia serigala tidak bisa kembali ke bentuk manusia. Roger membenarkannya, seraya mengatakan bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah membebaskan mereka dari penderitaan. Mengambil sebuah suntikan dari koper yang dibawa Roger, Hans bertanya apakah itu benar-benar obat yang mengubah manusia menjadi manusia serigala. Ia sangat terkejut akan besarnya kekejaman dunia ini, dan bertanya-tanya siapa yang menyangka bahwa eksperimen terhadap manusia bisa dilakukan dalam skala sebesar itu. Hans yakin bahwa semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada yang bersedia mendanai proyek semacam ini. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Roger menyela dan mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir, karena ia sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Saat bangkit berdiri, Hans bertanya dengan bingung apakah Roger benar-benar serius mengatakan hal itu. Ia yakin bahwa itu tidak mungkin. Namun saat hendak pergi, ia melambaikan tangan dan menyuruh Roger untuk melupakannya, karena bagaimanapun juga, ia tidak akan bisa menghentikan Roger. Sang protagonis tidak menjawab, hanya dia membeku sambil menatap kepergian Hans. Beberapa waktu kemudian, di dalam sebuah mansion, seseorang melemparkan wadah kaca ke arah kepala seorang pelayan wanita sambil berteriak marah, menanyakan apakah mereka berani menyebut itu sebagai makanan. Kaca itu pecah, pelayan yang menutup matanya berteriak, dan darah mengalir dari luka di dahinya. Namun baik dia maupun pelayan lain yang berdiri di dekat dinding tidak melakukan apa-apa. Pria itu terus berteriak dengan keyakinan bahwa mereka hanya ingin mengisi perut mereka dengan mengorbankan dirinya. Ia menyatakan bahwa tak satu pun dari mereka mampu melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Orang itu adalah Belfor Ricon, yang menyebut mereka semua sampah yang tidak pantas menerima sepeser pun. Ia memandang mereka dengan jijik, menghina mereka sebagai idiot yang tidak berguna. Saat meninggalkan ruang makan, ia mulai berjalan menyusuri koridor sambil mencela satu demi satu, menyebut bahwa yang satu seperti ini dan yang lainnya seperti itu, serta tidak ada satupun yang tahu tugas mereka. Ia berpikir bahwa ia telah menginvestasikan begitu banyak uang dalam bisnis ini, jumlah yang bahkan tak pernah mereka impikan, dan mereka bahkan tidak bisa mengawasi subjek-subjek eksperimen dengan benar. Ia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini, tapi ia mencatat bahwa yang paling penting adalah bahwa semua telah beres dengan subjek-subjek itu. Dengan dahi mengernyit, ia berpikir bahwa ia akan segera menerima hasil dari penelitian dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Belfor tahu bahwa sedikit lagi obat yang bisa memulihkan masa mudanya akan berada di tangannya. Selain memberinya penampilan seperti tahun-tahun lamanya,
Obat itu juga seharusnya membuatnya lebih kuat dan sempurna. Ia memikirkan tahun-tahun yang ia habiskan demi mencapai tujuan itu. Ia memasuki sebuah ruangan, tapi pikirannya terganggu ketika melihat Roger berdiri di balkon dan menarik perhatiannya. Belfort terdiam, lalu terkejut dan terbata-bata karena kaget, bertanya kepada protagonis siapa dirinya. Tanpa menjawab, Roger mendekatinya dan menjatuhkannya ke lantai. Belfort berteriak bertanya apa maksud dari semua ini. Ia mencoba memanggil petugas keamanan, namun sang protagonis memperingatkan bahwa sebanyak apapun ia berteriak memanggil mereka, mereka tidak akan mendengar, karena ia telah memasang penghalang suara di sekeliling ruangan. Belfort kembali bertanya dengan bingung, dan Roger, menyebut namanya sendiri, mengumumkan bahwa ia hanya akan mengajukan satu pertanyaan. Ia menarik Belfort berdiri, menyuruhnya membayangkan seorang anak berusia 7 tahun yang selamat, yang seperti orang tuanya, harus menghadapi kenyataan mengerikan ini. Saat mengatakan ini, ia teringat bagaimana ia memusatkan serangan untuk menghancurkan para werewolf. Ia juga meminta Belfort membayangkan seorang anak yang menatap mata pembunuhnya sambil tersenyum sebelum mati, dan dalam senyum itu, terlihat rasa terima kasih. Roger teringat bagaimana ia dulu menggertakkan giginya, dan kini ia bertanya kepada Belfort seperti apa rasanya bagi seorang pria yang tidak punya pilihan lain selain membakar keluarga anak itu sampai habis, termasuk sang anak. Ia menatap Belfort dengan penuh amarah, dan Belfort hanya berdiri, menaikkan alis dengan bingung, lalu tiba-tiba tertawa setelah menyadari bahwa Rogerlah yang telah menyingkirkan para subjek uji coba yang melarikan diri. Ia mengira ini hanyalah kesalahpahaman dan menyarankan agar Roger melepaskannya dan mereka bisa berbicara baik-baik. Namun Roger masih memegangi kerah bajunya, memerintahkan agar dia hanya menjawab pertanyaannya. Belfort sambil tersenyum mengatakan agar Roger melupakannya, bahwa dengan membunuh mereka, ia hanya mengacaukan jalannya eksperimen. Ia tidak menganggap itu sebagai masalah besar, dan bertanya apa bedanya jika Roger membunuh beberapa bajingan. Ia menambahkan bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Untuk sekali dalam hidup mereka yang tidak berharga, yaitu melayani kebaikan umat manusia. Ia bertanya, bukankah pengorbanan mereka bisa disebut mulia? Sang protagonis mendengarkan kata-katanya, lalu mengangguk dan menyatakan bahwa ia sudah mendengar lebih dari cukup. Ia kemudian menusukkan suntikan berisi obat itu ke leher Belfort, yang langsung membeku karena kaget. Matanya membelalak, ia berteriak, dan Roger menatapnya dengan dingin, mengatakan bahwa itulah alasan mengapa sekarang tidak ada setetes pun amarah di dalam dirinya. Setelah selesai menyuntikkan serum itu, Roger melepaskan Belfort dan berdiri tegak. Sambil memegang lehernya, Belfort bertanya dengan panik apa yang telah Roger lakukan padanya. Roger menjelaskan bahwa ia telah memeriksa catatan penelitian mereka, dan ia bisa mengatakan bahwa itu cukup menarik, karena ternyata bahkan dosis kecil dari obat itu mampu mengubah seseorang menjadi werewolf. Tapi yang membuatnya penasaran adalah, apa yang akan terjadi jika seseorang langsung mengonsumsi dosis besar? Belfort mulai berteriak. Di saat yang sama, tubuhnya mulai berubah secara perlahan. Sambil terus berteriak lebih keras, ia memegangi lehernya. Jari-jarinya mulai memanjang, berubah menjadi seperti cakar. Giginya memanjang menjadi taring, dan pakaiannya robek di beberapa bagian akibat ukuran tubuhnya yang membesar. Tak lama kemudian, tubuh Belfort benar-benar berubah menjadi monster mengerikan, sama sekali tidak menyerupai manusia. Roger menyaksikan itu dengan dingin, dan sambil sedikit menundukkan kepala, ia berpikir bahwa tidak peduli seberapa keras ia mencoba menyampaikan perasaannya pada Belfort, pria itu tidak akan pernah mengerti. Maka, ia memutuskan bahwa satu-satunya cara adalah membuatnya merasakan sendiri apa yang telah dirasakan oleh orang-orang yang menjadi korban. Ia mengulurkan telapak tangannya ke depan, menghilangkan penghalang sihir, dan teriakan Belfort pun terdengar ke koridor-koridor lain di dalam Mansion. Orang-orang langsung panik saat mendengar suara itu, dan meskipun tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka menyadari suara itu berasal dari kamar Belfort. Maka mereka segera berlari ke arah sana. Saat memasuki ruangan, mereka memanggil nama Belfort namun langsung membeku ketakutan ketika melihat sesosok monster raksasa. Mereka tidak mengerti dari mana asal makhluk itu, dan salah satu dari mereka, sambil mengeluarkan tongkat sihir,
berteriak bahwa monster ini harus dijinakan. Rekannya juga mengeluarkan tongkat sihir dan memerintahkan orang-orang yang tidak punya kemampuan sihir untuk mencari keberadaan Belfort.